Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Angkatan 2021, Semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Asri Nur Aina SOS, MAP. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai akuntabilitas kinerja. Perkenalkan, nama saya Ira Suara dengan NIM 21055000022. Saya Awal Fajar Muksin dengan NIM 2106055020063. Saya Muhammad Kurniansyah dengan NIM 2106055010056. Saya Ismandar dengan nomor induk mahasiswa 210605501070. Saya Muhammad Said Ridwan dengan NIM 2106055011064. Saya Muhammad Nasar dengan NIM 11514103. Saya Muhammad Wahyu dengan NIM 2106055011068. Nama saya Yuyun Faridatul Janna dengan NIM 2106055502073. Nama saya Rahel Diana Muslimin dengan NIM 2106055502077. Jadi inilah dia teman-teman penjelasan dari kelompok kami mengenai akuntabilitas kinerja. I wanted this love to survive. Now when I look in your heart. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas dalam pikirannya adalah hal yang sangat penting, tetapi tidak mudah untuk mencapainya. Oke, jadi akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Baik, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman anggota kelompok saya mengenai materi akuntabilitas kinerja. Apa? Ini kan aku tugasku. Bingung kak. Apa sih? Harus cari pengertiannya. Menurutmu ini saudara, apa itu? Apa itu akuntabilitas kinerja? Oh, akuntabilitas kinerja. Jadi, akuntabilitas kinerja itu terbagi dari dua subkata. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri berarti pertanggungjawaban, sedangkan kinerja berarti gambaran dari pencapaian atau kegagalan dan suatu organisasi dari visi dan misi yang mereka tetapkan sebelumnya. Jadi kinerja akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kegagalan atau keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai sasaran, target, visi misi yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Kenapa itu akuntabilitas penting? Jadi ada 3 kepentingan akuntabilitas sendiri. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis yang dimana membentuk suatu sistem yang lebih luas. Yang kedua, dia bisa mengurangi atau bahkan menghindari yang namanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena di akuntabilitas sendiri telah dijelaskan pertanggungjawaban kemana dana yang telah dibelanjakan, berapa dana yang keluar, seperti itu. Jadi kalau ini kan tentang perilaku kuncinya akuntabilitas gimana? Kalau bicara masalah perilaku kunci dari akuntabilitas itu bisa dilihat dari 2 tinjauan. Tinjauan pertama adalah merujuk pada person atau individu
Kemudian yang kedua, kita melihat dalam satu organisasi. Kalau kita berbicara masalah perilaku kunci, kalau merujuk pada person, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dapat dipercaya, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah konsisten. Kemudian jika merujuk pada organisasinya, hal yang harus yang harus diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut dapat melihat kemauan publik. Nah, kemudian yang kedua, jika merujuk pada organisasinya, itu ada 5. Yang pertama adalah bagaimana organisasi tersebut mampu melihat keinginan publik. Kemudian ada informasi operasional prosedur. Kemudian yang ketiga, sikap hati ke hati. Yang keempat adalah adanya keterbukaan, dan yang terakhir adalah adanya kemudahan. Itu jika berbicara masalah perilaku penting dalam akuntabilitas. Kalau bicara masalah prinsip akuntabilitas, itu ada 5. Yang pertama, harus ada komitmen di antara seluruh pegawai yang ada, pejabat, staf, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, harus mencakup suatu sistem yang dimana sistem itu menjamin penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan. Yang keempat adalah orientasinya merujuk pada tercapainya visi dan misi. Dan yang keempat yang terakhir harus jujur, objektif, dan transparan. Kalau tentang peran pimpinannya gimana? Bicara masalah peran pimpinan, itu yang pertama adalah pentingnya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dasar organisasi yang dilihat dari kebijakan dan program yang ada. Nah, kemudian yang kedua, itu ditinjau dari kepemimpinan. Kita bagi 2 lagi. Ada akuntabilitas vertikal dan kemudian akuntabilitas horizontal. Yang pertama itu adalah akuntabilitas vertikal, di mana akuntabilitas vertikal itu berbicara tentang bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran negara, dan di mana alur pertanggungjawabannya itu kepada badan yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, yang dimana dia adalah bentuknya adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai bentuk dari keterbukaan informasi publik. Dan juga jika berbicara masalah mekanismenya dia harus membuat laporan, yang dimana mekanisme dalam pembuatan laporannya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu. Jadi ada 4 jenis sesuai dengan tinjauannya, tapi terbagi 2 lagi. Oh, jadi kalau ini ya tentang perilaku kuncinya akuntabilitas. Nah, kalau berbicara masalah perilaku kunci akuntabilitas, itu ditinjau dari 2 lagi. Dia merujuk kepada individu dan sebuah organisasi. Penting untuk teman-teman ketahui mengenai fungsi prinsip akuntabilitas kinerja. Apa saja itu? Yang pertama, harus ada komitmen dari pimpinan dan staf di suatu instansi. Yang kedua, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin sumber daya dan secara konsisten. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang telah diperoleh. Jadi, teman-teman mahasiswa, kita juga harus mengetahui nih resiko dan kesalahan akuntabilitas. Untuk itu, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Selamat siang, Kak. Ya, siang. Saya bertanya bagaimana pemahaman Kakak mengenai risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas kinerja. Oh iya, jadi begini. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan negara berpotensi menghadapi risiko dan kesalahan. Maka seharusnya risiko dikelola dengan baik dan benar. Nah, disinilah pentingnya instrumen atau alat akuntabilitas untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko dan mengurangi kesalahan yang akan mengakibatkan penyelenggaraan negara tidak akuntabel. Kan tadi sudah saya tanyakan, Kak. Jadi sekarang saya mengetahui mengapa identifikasi risiko dan kesalahan itu sangat penting. Risiko dan kesalahan sangat penting untuk menegakkan dan menjaga akuntabilitas. Namun, akuntabilitas akan sulit, bahkan tidak akan mungkin dapat diwujudkan apabila
tidak memahami dan memperhatikan penggunaan instrumen atau alat akuntabilitas. Nah, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Jadi itulah tadi teman-teman mengenai resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas kinerja. Analisis resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Melalui alat analisis, ada beberapa resiko yang teridentifikasi. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang tidak tepat. Yang kedua adalah sistem penilaian yang tidak tepat sehingga akan berdampak pada pemberian sanksi dan penghargaan. Lalu yang ketiga, di mana sistem akuntabilitas hanya tercatat di atas kertas akan tetapi tidak dimanifestasikan. Bagaimana cara menangani kelemahan pada pengadaan proses barang dan jasa? Yang pertama adalah pengadaan fiktif dan pengadaan tender harus diarahkan kepada rekanan tertentu. Bagaimana cara menangani kelemahan akuntabilitas pengelolaan aset tetap? Yaitu dengan cara aset tetap harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik sehingga dapat diyakini keberadaannya dan kewajarannya oleh lembaga. Lalu, bagaimana langkah atau upaya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja? Yang pertama adalah dengan cara memperketat pengawasan dalam pengendalian internal organisasi. Suatu lembaga atau organisasi harus memastikan visi, misi, dan tujuan organisasi tercapai. Faktor-faktor pendukung untuk mengatasi kesalahan atau risiko. Ada dua aspek yang dilihat, yang pertama itu aspek individu dan yang kedua adalah aspek lembaga atau organisasi. Dalam aspek individu terdapat 3 poin. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tupoksinya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan laporan akuntabilitas. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kemampuan responsivitas SDM terhadap pengaduan masyarakat. Kemudian selanjutnya dalam aspek lembaga atau organisasi juga terdapat beberapa poin, diantaranya menyusun tupoksi sekaligus indikator kinerja yang terukur, kemudian menyusun SOP unit atau lembaga, selanjutnya itu membentuk lembaga pemantau atau penilai independen, kemudian yang terakhir itu pengembangan dan penerapan corporate culture atau pada instansi pemerintah. Bagaimana sih cara membangun budaya akuntabilitas? Membangun budaya akuntabilitas tidak semerta-merta terbentuk secara instan meski dalam suatu organisasi publik. Banyak yang harus kita penuhi bila kita hendak mengembangkan sistem akuntabilitas dalam suatu organisasi. Terdapat 5 persyaratan akuntabilitas. Yang pertama yaitu seluruh pejabat serta staf yang ada dalam organisasi harus mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah semua pejabat serta anggota-anggota organisasi harus percaya bahwa tujuan serta sasaran organisasi yang telah disepakati itu masuk akal. Dan yang ketiga adalah semua pejabat serta pegawai memerlukan patokan serta sasaran hasil kerja yang terukur. Yang keempat adalah semua pihak memerlukan umpan balik atau feedback secara mengalir dalam 2 arah, yaitu manajer memerlukan umpan balik dari staf dan staf pelaksana memerlukan balikan dari atasannya. Selanjutnya, semua pejabat serta pegawai memerlukan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keenam, kegiatan untuk saling mengevaluasi pelaksanaan tugas ini menyerahkan keterbukaan dan rasa saling percaya. Standar minimal untuk membangun akuntabilitas. Yang pertama, adanya kesesuaian proses dan pelaksanaan. Yang kedua, adanya sanksi-sanksi yang ditetapkan untuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Yang ketiga, adanya output dan outcome yang terukur. Untuk melakukan ketiga hal berikut harus didukung dengan yang pertama, adanya SOP, 2, mekanisme pertanggungjawaban, 3, laporan tahunan, 4, laporan pertanggungjawaban, 5, sistem pengawasan, 6, sistem pemantauan kinerja, dan yang terakhir ada mekanisme reward. Aspek-aspek penting untuk membangun akuntabilitas. Yang pertama ada transparansi, 2, sistem dan prosedur yang terupdate, 3, partisipasi, 4, evaluasi, 5, respon, 6, monitoring atau pemantauan, dan yang terakhir ada kebijakan futuristik.
Pentingnya membangun budaya akuntabilitas karena adanya fenomena krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Ketidakpercayaan yang dialami oleh masyarakat terhadap pemerintah atau birokrasi ini dikarenakan adanya fenomena KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin meraksasa di lingkungan birokrasi. Dari materi yang telah kami jelaskan mengenai akuntabilitas tadi dirancang untuk mempersiapkan calon pemimpin administrator, sehingga memiliki kompetensi dalam memimpin maupun dalam mewujudkan tanggung jawabnya kepada atasan dan organisasi ke dalam sistem pemerintahan. Mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja unit kerjanya untuk mempraktikkan berbagai persyaratan yang akan menjadikan seorang pimpinan administrator menjadi pemimpin yang akuntabel. Itulah tadi beberapa materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai akuntabilitas kinerja. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo, 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 woo.